Seorang nenek tertabrak mobil ketika hendak menyeberang jalan dan tewas seketika di tempat. Sebelumnya ketika Sena duduk di halte, tiba-tiba datang seorang nenek menghampirinya. Nenek itu lalu berpamitan untuk menyeberang jalan. Tak lama setelah nenek itu pergi, muncul sosok anak kecil yang kemudian menunjuk ke arah nenek itu. Belum sempat Sena memanggil si nenek, ia sudah lebih dahulu mengalami kecelakaan. Beberapa hari kemudian, ketika Sena sedang berada di kampus bersama dengan temannya, tiba-tiba datanglah seorang pria yang memaksa ingin bertemu dengan Naya. Namun salah satu teman mereka kemudian mengusir bapak itu dari lift. Lalu saat sedang beristirahat, Sena kembali melihat laki-laki itu. Laki-laki itu lalu melihat ke arah Sena dengan tatapan mata yang tajam hingga membuatnya ketakutan. Saat laki-laki itu berada di kamar mandi, tiba-tiba telinganya berdenging. Ia merasa sangat menyakitkan. Lalu muncullah bayangan seorang wanita yang membuatnya keluar lari dari kamar mandi. Di sana laki-laki ini melihat seperti orang-orangan sawah. Lalu tak lama terdengar suara teriakan. Mereka segera menuju ke arah itu. Ternyata laki-laki itu sudah berdiri di atas gedung. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Seorang laki-laki melompat dari atas gedung di sebuah kampus. Laki-laki itu tewas seketika. Tak lama kemudian, Sena melihat Naya datang di kerumunan itu. Setelah mengetahui siapa yang meninggal, Naya terlihat panik, lalu segera pergi dari tempat itu. Sena yang curiga lantas mengikuti Naya, lalu menanyakan apa hubungan orang itu dengan Naya. Mendengar pertanyaan Sena, Naya menjadi marah dan sangat kesal. Ia bahkan mengusir Sena dari ruangannya. Malam harinya Sena bermimpi. Ia melihat laki-laki yang bunuh diri siang tadi. Tubuhnya diikat di sebuah tiang. Kemudian Sena juga melihat mayat laki-laki itu tampak menggandeng seorang wanita. Ternyata wanita itu adalah Naya. Dua-duanya sudah meninggal. Seketika Sena langsung terbangun dari tidurnya. Ia lalu menghubungi Naya, namun tak ada jawaban sama sekali. Setibanya di kampus, Sena bertemu dengan salah satu dosennya dan mengatakan bahwa Naya sedang izin cuti. Naya kembali ke kampung mengantarkan jasad laki-laki itu. Sena lantas meminta alamat kampung Naya. Singkat cerita, Sena akan pergi ke tempat itu. Sahabatnya yang bernama Aryo memutuskan untuk menemani Sena. Begitu juga dengan Windy, ikut pergi bersama Sena. Keesokan harinya mereka bertiga diantar dengan taksi hingga sampailah di persimpangan desa yang disebut dengan Desa Remetuk, dan ternyata mereka berpapasan dengan rombongan warga yang membawa jasad laki-laki itu. Sepeda ini seperti kerasukan, remnya tidak bisa berfungsi. Tubuh pemuda itu kemudian tertusuk benda tajam hingga membuatnya tewas. Namun ada yang aneh, semua orang tetap beraktivitas dan seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Windy yang melihat kejadian itu merasa aneh mengapa semua orang diam saja melihat kejadian yang begitu mengerikan. Selama di desa mereka tinggal di rumah Naya. Tak lama kemudian datanglah seorang wanita bernama Laras, penduduk asli di desa itu. Ia datang untuk menagih janji Naya untuk membantu mereka lepas dari kutukan yang mengerikan itu. Dan kini Naya malah membawa orang-orang kota. Lalu datang juga seorang kepala desa yang marah-marah karena banyak sekali orang kota yang datang ke desa mereka. Laras mengatakan mereka bisa membantu menghilangkan kutukan di desa itu. Tapi ayah Laras tidak percaya bahwa mereka bisa membantu. Yang ada hanya menambah masalah mereka saja. Di suatu kesempatan, Sena mendekati seorang nenek yang baru saja kehilangan anak laki-lakinya. Nenek itu mengatakan ia baik-baik saja dan ia kini tinggal bersama dengan cucunya yang bernama Bimo. Ada yang aneh dengan nenek ini. Ketika Sena melintas di depan rumahnya, cucu nenek itu tak bergerak sama sekali. Malam itu mereka pergi menemui undangan kepala desa di acara makan bersama. Sementara Windy yang tak ikut bersama mereka malah bersedih sendirian di kamar. Dan saat dia hendak update status di sosial media, tiba-tiba ada sesosok wanita muncul di depannya. Windy yang ketakutan lalu berlari hingga suara teriakannya terdengar dan membuat mereka semua menjadi panik. Windy terus gelisah karena dihantui oleh makhluk itu. Bahkan ia nyaris melakukan bunuh diri. Beruntung Sena segera menyelamatkannya. Windy berlari hingga masuk ke rumah seorang warga. Di sana Sena melihat seorang anak kecil yang duduk diam saja di depan jendela. Bahkan saat dipanggil pun anak itu tidak menjawab.
Sena lantas menepuk pundaknya dan ternyata anak itu sudah meninggal. Seketika Sena berteriak ketika melihat mulut anak itu sudah dijahit. Mendengar teriakan Sena, Windy yang masih ketakutan kemudian ikutan berteriak. Teriakan Windy sangat keras hingga terdengar kembali oleh kepala desa. Mereka segera datang dan ternyata rumah itu adalah rumah si nenek tua ini. Bimo sebenarnya sudah meninggal. Apa yang sebenarnya terjadi? Ini adalah proses pemakaman yang aneh. Orang-orang yang meninggal karena bunuh diri, jasadnya ditandu dan dibawa ke tempat pemakaman. Lalu mereka akan memandikan jasad tersebut. Tampak nenek anak itu tak rela dengan kematian cucu satu-satunya. Dari kejauhan Sena melihat seorang kakek tua yang misterius yang kemudian menghilang entah kemana. Sementara itu Windy baru sadar jika ada sebuah tanda di tangannya. Tanda itu sama yang dimiliki oleh seorang bapak yang datang ke kampus mereka waktu itu. Setelah jasad anak itu dimandikan, kemudian dimasukkan ke dalam galian tanah, bukan ditimbun tanah melainkan jerami padi. Saat semua orang sudah pergi, nenek itu menjadi saksi bagaimana jasad cucunya tiba-tiba ditarik oleh makhluk. Sepulang dari pemakaman, Windy berusaha menghapus tanda itu, namun tanda itu tetap tidak bisa dihilangkan. Windy yang merasa frustasi akhirnya memutuskan merendamkan kepalanya di bak mandi. Tetapi yang terjadi kemudian, ada sesuatu yang mendorong kepalanya. Windy semakin cemas akan hidupnya berakhir seperti bapak itu, bunuh diri karena gangguan makhluk halus. Suatu hari Laras mendatangi ayahnya. Ia bertanya mengapa ayahnya sebagai kepala desa tak bisa menyelesaikan masalah itu. Apa yang akan terjadi? Wanita ini diteror oleh hantu jerami padi. Makhluk itu tiba-tiba muncul, lalu mengambil pecahan kaca di lantai. Makhluk itu menggoreskan pecahan kaca tersebut hingga saat ayahnya keluar. Melihat seolah-olah Laras bunuh diri, si ayah kemudian segera menyadarkan Laras. Di desa itu, para warga biasa membuat orang-orangan sawah yang diletakkan di pematang sawah. Hari ini mereka semua sedang berpesta. Ada juga yang sedang melakukan ritual. Hal itu bertujuan agar panen mereka berlimpah. Mereka kemudian berjalan iring-iringan sambil menari dan membawa beberapa padi mengelilingi sawah-sawah warga. Setelah itu mereka akan kembali lagi ke lumbung padi. Aryo yang sedang merekam pesta itu tiba-tiba terkejut melihat salah satu orang-orangan sawah seperti mayat manusia yang kering, bahkan ada yang hidup. Di saat mereka sedang asik menari dan bernyanyi, tiba-tiba nenek tua ini melihat sosok wanita muncul di antara mereka. Nenek ini langsung mengambil arit seolah ingin menyerang makhluk itu, tapi arit tersebut malah mengarah ke lehernya dan tewaslah nenek itu. Terlihat seperti orang sedang melakukan bunuh diri. Kondisi itu membuat Sena dan Windy semakin depresi hingga Windy memutuskan untuk pergi. Namun kepala desa pernah berkata, siapapun yang sudah pernah menginjakkan kaki di desa itu tidak akan bisa keluar lagi. Dan benar saja, meskipun sudah berlari, Windy tetap berputar-putar di tempat yang sama. Mereka tidak bisa keluar dari desa itu. Ada sosok hantu wanita yang terlihat di kamera. Hantu itu mengarahkan seorang nenek seolah-olah melakukan bunuh diri. Terkejut dengan apa yang dilihatnya, Aryo tiba-tiba malah melihat sosok wanita itu di depannya yang tiba-tiba muncul di kamera, lalu kemudian menyerangnya dari bawah meja. Sosok wanita itu seperti orang-orangan sawah, lalu menggoreskan sesuatu yang tajam ke dahi Aryo. Dalam pandangan orang lain, Aryo seolah-olah sedang melukai dirinya sendiri. Beruntung Sena segera menyadarkannya. Teror itu semakin nyata menyerang mereka semua. Mereka pun panik dan takut pada kematian. Sena kemudian memaksa Naya menceritakan semua yang terjadi di desa itu. Dahulu kala, Naya, Laras, dan kakaknya Laras, mereka bertiga adalah sahabat dari kecil. Tiba-tiba suatu ketika, Abdu menyimpan perasaan kepada Naya. Namun Naya menolak karena ia adalah kakaknya Laras. Setelah kejadian itu, Rahmat menemukan putranya tewas gantung diri di lumbung padi. Rahmat menuduh Naya penyebab semuanya. Rahmat kemudian memberitahu semua warga. Lalu Naya diusir dari desa itu. Saat pergi ia bersumpah akan membuktikan bahwa ia tak bersalah.
Seorang kakek misterius menaburkan sesuatu di sepanjang jalan. Sena yang tak sengaja melihat si kakek berniat untuk mengikutinya. Ia ingin tahu apa yang dilakukan oleh kakek itu. Kakek itu membawanya hingga ke sebuah rumah. Lalu di dalam rumah itu si kakek bercerita, dahulu desa itu tak semakmur sekarang. Mereka mengalami kesulitan. Di saat itulah Rahmat kemudian berpikir untuk menumbalkan seseorang agar desa mereka kembali makmur dan hasil panen yang melimpah. Si kakek kemudian menunjukkan bekas luka di lengannya, luka yang diberikan oleh sosok makhluk wanita, tapi makhluk itu tak berhasil membuatnya bunuh diri. Ternyata si kakek juga mengetahui bahwa dahulu Sena pernah meninggal dan hidup kembali sama seperti dirinya. Dan sejak saat itulah Sena memiliki kemampuan melihat tanda kematian seseorang. Si kakek juga mengatakan hanya Senalah yang bisa menghentikan kutukan di desa itu. Sementara Naya yang sedang tertidur tiba-tiba berpindah ke lumbung padi. Seketika ia terbangun dan melihat orang-orang yang telah mati bunuh diri menghantui dirinya. Sebuah telepon kemudian berdering. Lalu muncullah suara seorang laki-laki menyalakannya. Lalu juga muncul seorang pria yang pernah mencarinya ke kampus waktu itu. Pria itu menuduh Naya penyebab semuanya. Di saat itulah Naya terpuruk. Lalu ia mengambil seutai tali dan sosok hantu wanita itu mengikatkan lehernya. Hantu jerami ini selalu membuat seseorang meninggal seolah-olah melakukan bunuh diri, padahal ialah yang mengarahkan orang tersebut. Mengetahui Naya sudah tidak bernyawa, Sena sangat terpukul. Jasad Naya kemudian dinaikkan ke atas tandu, lalu akan mereka bawa ke lumbung padi, dipersembahkan sebagai tumbal. Sementara itu Sena yang masih terpukul didatangi oleh hantu jerami. Hantu itu kemudian mengambil obat-obatan dan memaksa Sena untuk menelan semuanya. Setelah Sena meminum obat-obat itu, Sena pun tak sadarkan diri. Lalu tiba-tiba Sena terbangun dan berada di dunia lain. Di sana kemudian Sena melihat asal-usul hantu jerami itu. Dia adalah wanita pertama yang dijadikan tumbal. Tubuhnya dimasukkan ke dalam lumbung padi, diikat kemudian ditinggalkan. Datanglah beberapa orang berjubah hitam hendak membunuhnya. Namun wanita ini berhasil kabur. Lalu akhirnya ia tertangkap di tengah sawah. Wanita itu lantas dibunuh. Keesokan harinya jasad wanita itu dijadikan orang-orangan sawah hingga tubuhnya mengering dan membusuk. Setelah kejadian itu ibunya bersekutu dengan iblis. Ia pun bersumpah selama warga masih menikmati hasil bumi desa itu, maka selama itu juga tumbal akan dipersembahkan. Setelah itu wanita ini mengakhiri hidupnya sendiri. Anehnya tiba-tiba Sena melihat sosok hantu jerami muncul di hadapannya. Sosok itu lantas menyerang Sena. Orang-orangan sawah ini adalah jasad seorang wanita yang dijadikan tumbal. Sementara itu teman-teman Sena berusaha menyadarkan Sena yang jiwanya dicekik oleh hantu jerami. Di saat itulah Sena mengingat persahabatan mereka bertiga. Sena seketika sadar kembali. Di sisi lain jasad Naya dimasukkan ke lumbung padi. Jasadnya akan dipersembahkan untuk kemakmuran desa mereka. Sebagian orang menari di luar lumbung. Di saat yang sama Windy mendapatkan serangan yang aneh. Ia lalu berlari keluar menuju ke lumbung tersebut. Windy lantas mengambil senjata kemudian mengancam semua orang-orang yang sedang melakukan ritual. Semua orang di sana mendapatkan gangguan yang sama. Lalu datanglah kakek ini menasihati Rahmat hingga Rahmat pun menyadari semua kesalahannya. Ia yang memulai memberikan tumbal, maka hari ini ia akan mengakhiri persembahan tumbal tersebut. Rahmat kemudian masuk ke dalam lumbung mendekati jasad Naya, lantas membakar lumbung itu bersama dengan dirinya. Seluruh bagian lumbung itu angus terbakar. Tidak ada satupun yang tersisa. Keesokan harinya, abu jenazah Naya dan Rahmat dibuang ke sungai. Kutukan tumbal itu pun berakhir dan film pun selesai. Sampai jumpa lagi.